Baik, untuk pemaparan selanjutnya ya, atas nama Nur Fatimah sudah hadir Tambon, Ibu. yang sudah didampingi oleh mentor Bapak Joni Rusdiana MIKOM. Ini Prof Toto, ini sama-sama dari UIN ini Prof. Oke, sampun hadir. Alhamdulillah. Iya. Oke. Eh, Monggo nanti Mbak Nur Fatimah ya, bisa memaparkan rancangan aktualisasinya dalam waktu maksimal 7 menit, tapi kalau kurang dari 7 menit lebih baik. Kemudian nanti dilanjutkan penguatan dari Prof. Joni. Monggo silahkan Mbak Nur Fatimah ya, bisa memaparkan untuk rancangan aktualisasinya. Itu silahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Haula wala quwata illa billah. Rabbi shrah li shodri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Mohon izin berpantun terlebih dahulu Ibu dan Prof hadirin semuanya. Pergi ke pasar Oke. membeli sutra, warnanya indah, tampak serasi. Tanpa mengurangi hormat hadirin semuanya, mohon izin saya untuk memulai presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang saya hormati dan muliakan Bapak Penguji Profesor Dr. Toto Soeharto SAG MAG, yang tercinta mentor kami Ibu Dr. Ratna Prilianti SSI MPD, Bapak Korprodi KPI yang saya banggakan, Bapak Joni Rusdiana MIKOM, para mentor dan peserta sekalian yang berbahagia. Saya Nur Fatimah, CPNS dosen UIN Raden Masjid Surakarta untuk Prodi KPI memaparkan rancangan aktualisasi dengan judul Optimalisasi Website Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam Fakultas Usuluddin dan Dakwah UIN Raden Mas Said Surakarta. Nah, sebagai pendahuluannya untuk ASN itu kita ketahui bersama memikul amanah mewujudkan pelayanan publik yang profesional, yang akuntabel, yang adaptif, serta berorientasi pada kemaslahatan masyarakat. Nah, untuk konteks perguruan tinggi sendiri ini, salah satu bentuk pelayanan publik yang sangat strategis adalah penyediaan informasi yang terbuka dan terpercaya melalui website resmi. Website itu bukan hanya sekedar halaman digital, ialah etalase identitas lembaga, ruang transparansi akademik, dan jembatan komunikasi antara kampus dengan masyarakat luas. Adapun isu yang saya angkat, Ibu, Pak Penguji, Prof, website Prodi sudah ada, tetapi belum berjalan optimal untuk website Prodi KPI-nya itu sendiri. Kemudian UIN Raden Mas Said Surakarta itu perguruan tinggi di bawah naungan Kemenak yang mana bertugas menyelenggarakan pendidikan akademik dalam rumpun ilmu agama, dan visi misinya ini di antara dari tugasnya adalah penyelenggaraan dan pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi dengan strategi di antaranya membangun keunggulan tertentu dalam bidang kajian Islam, ilmu pengetahuan, teknologi, dan atau seni sehingga diakui secara internasional dan menjadi rujukan bagi perguruan tinggi lain. Sesuai dengan konsep globalisasi dan juga lurik yang ada di UIN Raden Mas Said Surakarta ini, bahwa website ini tentu menjadi senjata yang cukup ampuh. Nah, untuk saya sebagai dosen sendiri, ikut mengelola website Prodi itu merupakan penunjang kegiatan akademik dosen dengan menjadi anggota dalam suatu badan atau panitia pada perguruan tinggi sesuai dengan Permen Pan RB itu. Kemudian untuk yang selanjutnya, dari beberapa isu yang saya dapati, dari 5 isu kemudian dianalisis APKL menjadi 3, kemudian dianalisis USG lagi, dan lahirlah isu optimalisasi website Prodi KPI ini dengan beberapa hal yang menyebabkan belum menjadi optimal itu karena ada yang pertama adalah belum ada tim pengelola yang khusus untuk prodi websitenya Prodi KPI. Kemudian domain dari website Prodi KPI itu sendiri belum ACID. Websitenya belum informatif, responsif, dan juga belum sesuai dengan identitas visualnya KPI. Dari segi metode sendiri belum ada SOP khusus yang mengatur tentang pengelolaan website Prodi itu sendiri, dan juga tidak ada atau belum ada dukungan dari fakultas terkait dengan pengelolaan website Prodi, sehingga dampak yang dimungkinkan
diakibatkan ketika website Prodi KPI ini tidak optimal adalah yang pertama, user experience yang buruk sehingga citra Prodi KPI dipertaruhkan di mata publik. Kemudian yang kedua, pengelolaan informasi digital itu yang tidak bagus sehingga informasi akademik itu tidak tersampaikan secara komplit. Yang ketiga, mengurangi peluang kolaborasi dengan pengguna, tentunya pengguna lulusan. Dan yang paling terburuk adalah yang keempat, bisa jadi dengan website yang tidak optimal ini bisa menurunkan minat calon mahasiswa sehingga jumlah mahasiswanya bisa berkurang. Terlebih lagi, ketika kita akan mendapatkan atau mencari mahasiswa internasional, tentu website ini menjadi satu pintu atau satu gerbang yang pertama yang bisa menjadi penghubung antara calon mahasiswa dengan prodi KPI itu sendiri. Adapun gagasan kreatif, bagaimana cara mengoptimalkan website prodi KPI itu sendiri? Yang pertama adalah dengan merencanakan optimalisasi website prodi KPI. Yang kedua, dengan menyusun tim pengelola website Prodi KPI. Yang ketiga adalah menyusun panduan pengelolaannya. Yang keempat, mengoptimalkan website Prodina. Yang terakhir, evaluasinya. Nah, untuk selanjutnya, tahapan-tahapan itu yang pertama, dari tahap pertama merencanakan optimalisasi website Prodi, ada beberapa tahapan. Yang pertama adalah saya konsultasi dulu dengan mentor, dengan Bapak Joni di tanggal 15 Oktober, dilanjutkan dengan FGD, para pemangku kepentingan dan juga para pimpinan. Dari FGD ini tujuannya adalah untuk tahu bahwa website Prodi ini nantinya mau disetting seperti apa, warnanya mau merah, kuning, hijau, atau mau diarahkan kemana, itu hasil dari FGD ini. Kemudian yang ketiga adalah saya melakukan riset Delphi dengan para ahli, tujuannya adalah untuk mampu membentuk model website yang paling bagus, yang paling sesuai, paling cocok dengan hasil dari FGD yang sudah disepakati itu sendiri. Dan yang terakhir adalah menyusun rancangannya atau draftnya. Nah, di tahap yang kedua ini kita menyusun tim pengelola. Yang pertama koordinasi sumber daya manusianya dulu. Siapa yang mau mengeksekusi? Kemudian yang kedua menetapkan tim pengelolanya dengan memintakan SK dan juga surat tugas begitu. Nah, yang terakhir konsultasi kembali dengan mentor. Kemudian untuk di tahap yang ketiga adalah menyusun panduan pengelolaannya. Ini penting sekali sebagai panduan untuk supaya nantinya tidak keluar dari rencana. Dan yang keempat adalah mengoptimalkan sesuai dengan rencana. Terakhir setelah dioptimalkan butuh sekali untuk dievaluasi. Nah, ini cukup penting sebagai evaluasinya. Kemudian tentu untuk mengeksekusi program ini pasti akan ada hambatan dan antisipasi yang bisa saja terjadi. Dari hambatan-hambatan yang dimungkinkan terjadi ini, saya sudah mengajukan beberapa antisipasinya. Bisa jadi dari hambatan, misal ada kurang referensi atau pendukung terkait standar website Oke, yang Mbak, ideal, itu Mbak, kita bisa melakukan Mbak studi banding. Fatimah cukup, Mbak. Oke, Baik, terima kasih. Demikian untuk pemaparannya. Sebagai penutupnya, saya ingin mengingatkan Ibu bahwa optimalisasi website itu bukanlah akhir, tetapi gerbang menuju budaya digital kampus yang transparan, yang kredibel, dan kompetitif. Sebagaimana membersihkan cermin yang buram, semakin jernih cermin itu, maka jelas wajahnya akan semakin tampak nyata. Dan akhir kata, sebaik-baik website adalah website yang bermanfaat. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. oke, Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. wabarakatuh. Oke, monggo selanjutnya penguatan dari mentor, oke, Bapak Joni Rusdiana MIKOM, dipersilakan waktunya 3 menit, Bapak. Monggo silakan. Oke, baik, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Yang saya hormati moderator sekaligus coach Ibu Dr. Ratna Pilianti dan penguji Pak Rektor kami, Prof. Toto. Selamat pagi semuanya, dan Mbak Nur Fatimah, CPNS KPI. Jadi betul yang disampaikan Mbak Fatimah. Jadi di tempat kami dengan arahan dan inisiasi Prof. Toto, jadi website itu sudah lama di tempat kami, sosmed juga sudah lama, tapi kurang optimal secara umum. Dan website itu dulu ini sedikit cerita di tempat kami, Bu Titik ya. Jadi wadahnya dulu beda-beda di tempat kami. Nah, kemudian oleh
Pak Rektor itu diseragamkan dengan domain.ac.id dan demikian juga sosmednya. Nah, di setiap prodi sudah dibuatkan itu oleh kampus kami. Nah, cuman untuk yang KPI memang, jadi sementara baru yang ada timnya itu yang sosmed, jadi IG kemudian TikTok itu sudah ada tim melibatkan mahasiswa. Cuma untuk yang website memang belum begitu tergarap dan data-data di website yang lama, yang terutama setelah akreditasi itu masih masih tersimpan di sana, belum sempat migrasikan data-datanya ke apa ke domain yang baru gitu. Nah, kayak kemarin saya menyarankan ke Mbak Nur Fatimah untuk satu memindahkan data-data yang ada di website lama ke website yang baru, kemudian eh, lebih mengoptimalkan karena sebagaimana tadi disampaikan oleh Mbak Nur Fatimah bahwa website itu bagian dari bentuk keterbukaan informasi publik dan kampus itu termasuk juga diantaranya akreditasi itu adalah bentuk pertanggungjawaban apa keterbukaan informasi publik. Maka barangkali nanti perlu Mbak Nur Fatimah satu perlu menambahkan lagi melibatkan PT IPD ya. Karena teknis pengelolaan itu ada di PT IPD, pengelolaan apa domainnya ya, sistemnya. Jadi selain dengan prodi, kemudian wakil dekan satu juga perlu melibatkan PT IPD. Kemudian yang kedua, saya menyarankan untuk mengarah ke penyediaan data yang sesuai dengan standar untuk persiapan akreditasi. Jadi artinya ketika akreditasi itu data-data sudah tercover di website itu. Barangkali demikian. Ibu sedikit tambahan dan juga menguatkan yang disampaikan oleh Pak Nur Fatimah. Dari saya itu saja. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi Nggih, wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur nuwun Pak Joni Rusdiana atas penguatan untuk Mbak Nur Fatimah. Nggih. Untuk selanjutnya, monggo Prof. Toto selaku penguji bisa berdialog secara langsung dengan Mbak Nur Fatimah. Monggo, Prof. Ya, terima kasih Bu Moderator, Bu Doktor, sama Kaprodi Mas Joni, serta peserta diklat Mbak Nur Fatimah. Pertama, saya tentu saja menyambut baik tema ini ke KPI. Ya, saya melihat dari awal ini ada memang dua web yang itu selalu digunakan ketika ini gimana kok ada jurnal Yen Surakarta ACID sudah dipakai orang, beberapa ada di web itu dari KPI ya terutama dulu tidak pakai WinSaid tetapi pakai Win Surakarta, YN Surakarta dan seterusnya. Kemudian ini saya kan sedang fokus kepada pemeringkatan. Nah, ini saya ingin bertanya kepada Mbak Nur Fatimah. Ketika ketika arahnya adalah endingnya itu adalah misalnya perbaikan di Webometrik, ya. Bagaimana Mbak Nur Fatimah ini merencanakan sehingga WKPI ini masuk misalnya dari sisi Webo. Baik, Prof, untuk arah ke sana memang belum didiskusikan kembali dengan mentor Ya, Bapak Joni. baik, baik. Baru, oke. Nanti tolong ditegaskan karena Mbak Fatimah ini S2-nya bidang apa? Komunikasi penyiaran Islam, Bapak. S1, S2, Ahli komunikasi penyiaran Islam semua. desain web ya, Sanes. Sanes. Oke. Nah, ini penting karena kalau paham desain web nanti arahnya itu adalah ke pemeringkatan. Oke. Win Raden Mas Edi Surakarta sekarang sudah masuk di THE, Times Higher Education. Mm-mm. Itu salah satunya adalah memang webnya harus bisa eh, apa namanya yang bisa diacak-acak sendiri itu. J. Jadi beda apa namanya kami sudah mengusahakan agar semua web prodi
itu bisa dikustomisasi. Nah, Neko, oke. Kustomisasi, makanya seluruh seluruh web prodi ini bisa dikustomisasi oleh masing-masing core prodi. Nah, yang kedua, ini ketika dikustomisasi, mohon juga ke Mbak ini, Mbak Nur Fatimah yang ahli KPI, saya nggak ahli desain web, Ini, Bro. ide-ide tentang bagaimana supaya ketika web KPI itu hidup, saya yakin itu bisa satu hari itu bisa satu berita Oke. itu isinya bisa menjadi big data. Nah, oke. Nah, ini penting karena KPI ini salah satu juga di antara prodi-prodi yang fokus kepada digitalisasi, termasuk informatika dan sains data. Nah, ini bagaimana coba? Bagaimana merancang bagaimana supaya prodi KPI ini websitenya menjadi big data. Ketika seseorang ngetik apapun, kata kunci apapun, misalnya tentang apa terkait dengan ke KPI-an, itu menjadi big data. Oh, munculnya adalah prodi KPI. Itu analis apa yang digunakan? Baik, untuk arah ke apa namanya, Bab? Itu jangka panjangnya barangkali bisa dijadikan sebagai rekomendasi tindak lanjut dari rancangan aktualisasi ini, Prof. Akan tetapi Oke, untuk baik. aktualisasi yang dalam durasi 1 bulan ini kita lebih Ya, baik, baik, difokuskan, baik. nggih, Jadi nanti tolong Mbak Fatimah memastikan sesuai dengan panduan nggih, ada leres. konten yang bisa diisi oleh core prodi ataupun tim dari tadi sebutkan Nggih. tim dari website sehingga masuk di namanya Big big data. data. Nggih, Ini siap, Prof. penting ya. Nggih, Big data ini penting. Ya, kemudian indikasi. nggih. Bagaimana indikasi? Kan saya tadi misalnya ada mengoptimalkan gambar, Nggih. percepatan loading, minimal Mm-mm. kode. Makanya tadi diminta bekerja sama dengan TIPD. Leres. Kemudian juga ada search engine optimization. Hmm, Ya, jadi misalnya ketika menyebut kata kunci apa yang muncul adalah big data dari Win Said dari KPI. Kemudian juga ada lokal CEO, ada sosial media, ada backlink. Ini harus terkait. Nah, yang nggih. berikutnya, pertanyaan berikutnya adalah bagi pengguna. Seorang pengguna itu kan harus mobile friendly, Oke. harus navigasinya sederhana, terus hindari iklan. Hmm, siap. Ya, kami selalu memantau di grup para rektor ini tentang bagaimana web kita itu terhindar dari iklan, terutama slot. Hmm, nggih, nggih, Artinya, nggih. tolong juga bisa dimasukkan Mm-mm. bagaimana berkoordinasi dengan TIPD sehingga ada unsur cyber security, Nggih, tidak jurnalnya atau apanya. Ini kan ketika klik misalnya di webnya apa ACDC Kubu nggih, KPI leres. itu munculnya itu adalah e-jurnal YN Surakarta. Artinya ini belum nyambung. Leres. Hmm, Seharusnya ke e-jurnal Winside ACID itu bisa diarahkan ke sana ketika ngeklik ACDC. Nah, makanya menu-menu apa yang ada di Prodi, kami sedang merencanakan akreditasi. Jadi terutama akreditasi Akuin, mm-mm. ya Akuin untuk prodi-prodi ilmu sosial. Kalau pemeringkatan kita sudah masuk THM meskipun reporter tinggal Alhamdulillah. ngisi-ngisi. Karena salah satunya di Winside itu ada Nggih, beberapa prodi ya yang itu bisa masuk ke THE ya. Mungkin ini dari segi apa eh, apa ini prodi KPI ini masuk di apakah di social sciences, communication and media studies ya. Nah, itu harus diisi datanya sehingga menyambung dengan tim pemeringkatan. Nah, berikutnya tolong juga ini Mbak Fatimah ya nggih, konten. Prof.
Konten nggih. Mm-mm. Ya. Optimasi kan bukan hanya dari itu tadi, ada paling tidak ada 4 ya. Jadi harus dari Betul. kecepatannya, kemudian Kecepatan, search engine-nya, search kemudian engine. juga dari pengalaman pengguna, karena pengguna yang akan Betul. mengklik-klik tadi itu Nggih. sederhana dan seterusnya, dan konten. Nggih, Nah, terus. ini konten ini harus dibuat bermutu ya. Jadi Mm-mm. jangan sampai kemudian menyusahkan. Teori-teori tentang komunikasi itu bisa dimanfaatkan di situ dengan cara melakukan analisis rutin, integrasi Nggih. video, video dan segala Bener. macam dan segala macam. Ini penting dikuatkan untuk optimasi ini. Ya, saya Siap. kira itu Mbak Fatimah, Mbak Nur Fatimah. Siap. Mudah-mudahan optimasi nanti bisa ke seluruh prodi, bukan Amin. hanya di prodi KPI. Siap KPI itu nggih. Mbak, nanti rencana tindak lanjut jangka menengah atau panjang Nggih. gitu. Nggih. Kalian Nggih. nyuwun supportnya Prof barangkali wonten pelatihan Nggih. napa pripun Ya, saking siap. matur Monggo, nuwun monggo. dokter. Nggih, matur nuwun Bu Ratna. Terima Nggih. kasih. Wassalamualaikum Oke. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam. wabarakatuh. Matur nuwun Prof. Toto nggih untuk arahan masukannya untuk Mbak Nur Fatimah. Monggo nanti Mbak Nur Fatimah bisa menindaklanjuti nggih saran dari Prof. Toto. Tentunya tetap memperhatikan ketersediaan waktu aktualisasi Tadi satu publikasi bulan. lupa saya. Oh, Oh ya, publikasi. Publikasi. Nggih, publikasi oke. siap. Jadi nanti yang belum bisa dilakukan di dalam waktu 1 bulan saat Nggih. aktualisasi, mungkin Prof. Toto mungkin nanti bisa dituliskan pada rencana tindak lanjut Tidak jangka lanjut. menengah atau jangka panjang yang tentunya nanti tetap akan didampingi oleh mentor Pak Joni. Itu Bapak dan Ibu Siap. semuanya, mari kita akhiri untuk seminar rancangan aktualisasi atas nama Nur Fatimah dengan membaca Hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Matur Alhamdulillahirobbilalamin. nuwun Pak Joni, monggo bisa live dari Nggih. Zoom ini nggih. Matur nuwun, izin Matur Nggih, pamit nuwun, monggo. Bu Prof. Prof. Matur Toto. nuwun. Assalamualaikum. Baik, untuk pemapar selanjutnya atas nama Novia Milan sudah hadir nggih. Yang pada